Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. La khawla wa la quwwata illa billah wa ba'du. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihil kiram. إلى جميع باقيات الصحابة والتابعين والشهداء والصالحين والعلماء العاملين ومصنفين ومؤلفين وجميع الملائكة المقربين ساداتنا الصوفية المحققين خصوصا إلى سلطان الأولياء الشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني وسائر الأولياء الله والأولياء التسعة وأمهاتنا وآبائنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا وأساتذتنا ومعلمينا وذوي الحقوق الواجبة علينا وعلى الحاضرين في مجلس هذا خصوصا إلى من فتح هذه القرية وخصوصا إلى مؤلف هذا الكتاب الشيخ الإمام جلال الدين بن كمال الدين السيوطي رضي الله عنهم. سيقول الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Para jamaah, alhamdulillah sore hari ini kembali kita dipertemukan Allah di majelis yang penuh dengan keberkahan ini. Mudah-mudahan setiap aktivitas kita dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Amin, Allahumma amin. Baik para jamaah, kita lanjutkan kajian kita Al-Babur Rabi'u Asyara. Bab 14 menerangkan tentang keutamaan ibadah yang wajib. Hadis nomor 2. Bab berapa tadi? Bab 14, hadis nomor 2. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa 'ada 'alaina bi barakatihi wa asrarihi wa karamatihi fid dharain amin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam lan dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallu padha salata sira kabeh khamsakum ing 5 fardu ira kabeh. Wa zaku lan padha zakato sira kabeh amwalakum ing pira-pira bondo sira kabeh. Wa sumu lan padha poso sira kabeh syahrakum ing sasi Ramadan ira kabeh. Wa hujju lan padha haji sira kabeh baita rabbikum ing bete pangeran ira. Tadhulu moko manjing sira kabeh jannata rabbikum ing swargane pangeran ira bi ghairi hisabin kelawan tanpa hisab. Hadis ini menunjukkan keutamaan. Rasulullah menyampaikan sallu khamsakum. Kerjakanlah salat 5 waktu. Menggunakan fi'il amar, kata perintah. Jadi kita diperintahkan untuk sholat 5 waktu. Alhamdulillah. Seandainya 50 waktu malah gak dilakoni blas kira-kira. 5 waktu ini termasuk luar biasa. Maka jangan pernah ditinggalkan. Wa zaku amwalakum, keluarkan zakatmu. Keluarkan zakatmu. Jadi zakat itu sedekah yang wajib. Jadi macam-macam. Ada zakat, ada sedekah, ada infak, ada jariyah. Itu beda-beda. Jadi harus hati-hati penanganannya. Harus hati-hati. Zakat itu selalu dengan hitungan, tidak boleh dengan perkiraan. Di penanganannya. Harus hati-hati. Zakat itu selalu dengan hitungan, tidak boleh dengan perkiraan. Tidak boleh. Selalu dengan hitungan. Jadi panjenengan ngetokne zakat kok terus ndak muni apa-apa. Itu nanti yang menerima menjadi salah.
Karena zakat itu harus dengan hitungan. Yang kedua, yang menerima itu telah ditentukan. Tidak semua boleh menerima. Ini dalam prakteknya masih banyak yang kurang tepat ini sebenarnya. Dalam prakteknya, nah fikihnya jelas itu. Fikihnya sudah jelas. Jadi kita diperintahkan untuk zakat, karena zakat itu kategori wajib bagi yang telah memenuhi syarat, kan begitu kan? Wasumu syahrakum, berpuasa di bulan Ramadan. Jelas. Tapi bagi mereka yang udzur, faidatum min ayyamin ukhar, diperkenankan untuk mengganti di hari yang lain. Wa khuju baita rabbikum, melaksanakan ibadah haji. Khusus ibadah haji ini dengan kalimat istito'ah. Istito'ah itu manakala mampu. Tadkhulu jannata rabbikum bi ghairi hisabin, maka kita akan masuk surganya Allah tanpa dihisab. Ora katik dihisab. Enggak dihisab itu enggak dihitung, tidak ditanya. Jadi mlebu surga tanpa dihisab itu sebenarnya mudah atau sulit? Mudah atau sulit? Ya koyok gampang. Nah, sekarang kita perdalam. Baik. Kenapa sholat 5 waktu saja, tidak usah ditambahi sudah. Tidak usah ditambahi, 5 waktu saja. Mengeluarkan zakat. Zakat itu berarti yang wajib, yang sunnah tidak perlu. Puasa di bulan Ramadan, selain itu tidak perlu. Ibadah haji manakala mampu, itu sudah mengantarkan kita masuk surganya Allah tanpa dihisab. Tanpa dihisab, tidak pakai ditanya. Sebenarnya ini sudah cukup. Dengan catatan kabeh sing ditalakoni diterima Gusti. Lah ini problemnya. Lah kita kan tidak pernah tahu. Jenengan sholat ini diterima Gusti Allah napa mboten pirsa napa mboten? Oh, Gusti Allah gak tahu ngetokke tanda terima. Tetapi ada indikator. Nah, ini yang harus kita pelajari. Ada indikasi. Jadi ketika seseorang itu sholatnya benar dan diterima oleh Allah. Jadi benar itu belum tentu diterima. Benar itu ukuran syariat. Benar. Urusan diterima belum tentu. Belum tentu. Apabila kita sholatnya itu benar dan diterima oleh Allah, maka pasti tanha anil fahsya wal munkar. Tidak mungkin nyolongan, tidak mungkin ngamuan, tidak mungkin bujuan, tidak mungkin itu sudah. Nah ini menjadi indikator. Manakala kita sholat tapi ngamuan, berarti sholat kita ini masih belum diterima oleh Allah. Ini indikatornya sudah. Jadi Quran, ini kan Quran. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Jelas. Bahkan dalam hadis itu Rasulullah menerangkan, malam tanhahu sholatuhu anil fahsya wal munkar lam tazidu indallahi illa mukhatan wa bu'dan. Barang siapa yang sholatnya tidak menjadikan dirinya tercegah untuk melakukan perbuatan keji dan mungkar, maka sholatnya itu justru menjadikan dirinya semakin jauh dari Allah. Tambah sholat itu tambah adoh sama Gusti Allah. Hadis ini muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Barang siapa yang sholatnya tidak menjadikan dirinya tercegah dari perbuatan keji dan mungkar, maka sholatnya itu menjadikan dirinya semakin jauh dari Allah. Itu pertaruhan. Jadi dalam bahasa Al-Quran kita itu diingatkan oleh Allah. Ini insya Allah pun hafal kabeh jenengan. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim alladzina hum yura wa yamna'unal. Itu kan peringatan semua. Fawailun maka mlebu neraka wel. Sapa sing mlebu neraka wel lil musallina kedue wong-wong sing salat. Kedue wong-wong sing salat. Wong sing salat iki lho sik iso mlebu neraka. Apa maneh sing ora? Alladzina hum rupane wong kang padha salat. An salatihim sahun, nalikane salat lali karo Gusti Allah. Ketika salat lupa kepada
Allah. Sing dielingi liyane Gusti Allah. Nah, ayo kita pelajari. Inti dari sholat itu adalah ingat Allah. Aqimis sholata lidzikri, bahasanya Quran. Dirikanlah sholat untuk ingat kepadaku, kata Allah. Jadi esensi sholat itu adalah zikrullah, ingat kepada Allah. Bukan ingat bacaan sholat, awas. Bukan mengingat bacaan sholat, tetapi ingat kepada Allah. Apa artinya ini? Loh, karena ini lagi tren ini. Jadi sholat itu dawa-dawaran bacaan. Padahal gak ngerti karepe. Kira-kira bagaimana? Kira-kira menghadap Allah atau menghadap bacaan itu namanya? Nah, kalau kita kaji begitu kan? Ya, betul. Saya pernah bertanya pada beberapa ulama yang memang tafaqquh fiddin, ahli di dalam agama, tentang bagaimana khusyuk itu. Jadi khusyuk itu zahirnya adalah tenang. Zahirnya tenang. Lisannya membaca bacaan sholat. Lisannya membaca bacaan sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Lisan. Fikirannya memaknai apa yang dibaca. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih dan maha. Sehingga dia tetap ingat kepada Allah. Hatinya mengucapkan Allah, Allah, Allah. Piye? Entek to awake dhewe nek ngene. Bagaimana? Lah itu namanya khusyuk. Nah, ini yang dicari. Maka para ulama itu membuat grid tentang sholat. Ada dua klasifikasi sholat. Yang pertama disebut amilatus sholah, melakukan sholat. Grid yang kedua iqamatus sholah, mendirikan sholat. Semua perintah baik di dalam Quran atau hadis tentang sholat itu mesti menggunakan kata aqimis sholah, yuqimus sholah, iqamatus sholah. Tidak ada satupun yang menggunakan kata ikmalus sholah. Tidak ada. Kerjakan sholat, tidak ada. Adanya dirikan sholat. Ini akhirnya para ulama di breakdown ini. Apa amilatus sholat itu? Apa melakukan sholat itu? Itu dibagi dua lagi. Yang pertama as-sholatu ma'al ghaflah. Sholat yang di dalam sholat itu dia lupa kepada Allah. Syarat rukunnya terpenuhi, ya wis wudune bener. Menghindarkan diri dari sesuatu yang najis, gerakane bener, bacaane bener, tumak ninae bener. Napa tumak ninah nih? Apa tumak ninah itu? Ini rukun loh ya. Kalau ini nggak dilakukan, nggak sah sholat kita. Apa tumak ninah itu apa? As-sukutu ba'dal harokah, berdiam sebentar setelah bergerak. Sami Allahu liman hamidah, diam dulu. Jangan keburu Rabbana lakal hamdu. Jangan keburu begitu. Boleh di depan atau di belakang. Itu namanya tumak ninah. Sudah. Gerakannya benar, bersucinya benar, bacaannya benar. Tetapi dia tidak ingat kepada Allah. Itu dalam bahasa Al-Quran dimasukkan neraka wel. Dimasukkan neraka wel. Karena dia tidak memahami esensi dari sholat. Sehingga sholatnya itu tidak menjadikan dirinya tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Makanya kathah wong niku sholat jalan terus. Bujuki wong ya jalan terus. Jamaah ya rutin, ra tau ketinggalan. Tapi ngamuan ya istiqomah. Ini karena begini. Istiqomah ini karena begini. Ya mungkin termasuk diri kita, mungkin termasuk diri kita pun. Selanjutnya di atasnya itu as-sholatu ma'al yaqdhah. Itu masih kategori amilatus sholah. Bukan iqamatus sholah, menjalankan sholat.
As-sholatu ma'al yaqdoh. Yaqdoh itu maknanya ngelilir. Kenapa ngelilir nih? Bangun tidur. Orang bangun tidur itu rata-rata nek jare wong Jawa nyawane durung genep. Dijak ngomong gak patek sambung. Kan begitu kan? Nah, ada orang sholat itu kadang itu connect, kadang nggak connect. Kadang ingat Allah, kadang nggak ingat Allah. Eling Gusti Allah ketika takbir, mari ngono belas gak eling. Moro-moro wis salam lho, kok wis mari ya salate gitu. Itu namanya yaqdoh. Itu namanya yaqdoh. Jadi di dalam sholatnya itu lebih didominasi tidak ingat kepada Allah. Walaupun di dalam sholatnya pernah ingat kepada Allah. Pernah ingat kepada Allah. Itu amilatu sholat. Mengerjakan sholat. Sholat yang begini masih belum bisa menjadikan kita tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Baru ketika kita menginjak yang grade berikutnya, yang dikategorikan iqamatus sholah, yang ketiga namanya as-sholatu ma'al hudur. Hudur itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya hadir. Apa hadir itu? Hadir itu terjemah bebasnya ada. Ono guru ngabsen murid, Pak Tony hadir, nah, berarti kan ada. Artinya apa? Artinya ketika dia sholat betul-betul hadir di hadapan Allah. Betul-betul ingat kepada inilah yang disebut di dalam hadis tentang ihsan. Anta abudallaha ka'annaka tarahu fa ilam takun tarahu fa innahu yaraka. Ibadalah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Bila tidak mampu maka yakinlah bahwa Allah melihat kita. Allah melihat kita, itu hudur namanya. Panjenengan diundang Pak Gubernur sarapan pagi. Wong loro jagongan karo dahar. Sikile jenengan dicopot nyamuk. Kira-kira garuk-garuk sikil wani napa mboten? Wani napa mboten? Gak wani, napa kok gak wani? Sungkan nang ngarepe Pak Gubernur. Karena merasa dilihat oleh gubernur. Apalagi Allah. Apalagi Allah. Makanya kalau kok ana wong salat itu tengah-tengah salat angop, itu berarti gak rumangsa dipirsani Gusti Allah. Maka itu belum kategori hudur. Tengah-tengah salat kok garuk-garuk, itu berarti belum kategori hudur. Walaupun digigit nyamuk masih terasa. Krasa. Jadi jagon karo gubernur sikile ditokoti nyamuk ya krasa gatel tapi diobah-obahne tok. Rawani garuk-garuk. Karena merasa dilihat oleh itu namanya fa ilam takun tarahu fa innahu yaraka. Yang tertinggi namanya as-sholatu ma'al ghaibah. Inilah yang disebut dalam hadis anta abudallah ka'annaka tarahu, ibadah kepada Allah seolah-olah melihat Allah. Allah itu zat yang maha indah. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Panjenengan mirsani sesuatu yang maha menyenangkan, itu gak krasa apa-apa, luwe gak krasa. Ngantuk dadi ilang. Karena melihat sesuatu yang maha luar biasa. Ini panjenengan iki lak tau enom nggih. Nate nggih. Tak pikir ujug-ujug wis tuwa. Zaman sik enom seneng karo cah wedok. Contoh niki ilustrasi, karena ini lebih mudah digunakan sebagai contoh. Begitu ketemu karo sing disenengi, dijak jalan-jalan, dijak jagongan, sedina mepet luwe gak krasa. Kesel gak krasa, ngantuk gak krasa. Duit entek akeh ya gak krasa. Leres mboten? Kenapa? Karena senang. Karena bertemu dengan sing disenengi. Lah Allah itu zat yang maha indah. Nek kula jenengan ngadep Gusti Allah iki gak betah suwi. Berarti gak patek seneng karo Gusti Allah. Kula jenengan nek maca Quran iki gak gak kuat suwi, zikir gak kuat suwi, itu berarti gak patek seneng karo Gusti Allah. Logikanya seperti itu. Betul nggak kira-kira? Ya, makanya dalam Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin itu
mengilustrasikan rasa cinta kepada Allah itu begitu sulit. Akhirnya dicontohkan. Cinta kepada makhluk untuk mempermudah. Jadi diceritakan dalam kitab Ihya itu tentang cinta, mahabbatullah, cinta kepada Allah itu diilustrasikan cintanya seorang pemuda pada perempuan. Dalam baitnya dikatakan begini, amuru ala diyari laila uqabbila dal jidar wa dal jidar. Ada seorang pemuda itu seneng karo cah wedok jenenge Laila. Saking senenge bendino liwat ngarepe omahe Laila. Begitu wis liwat ngarep omahe ku atine ndredeg. Niku durung ketemu Laila, sik liwat ngarepe omahe wajilat qulubuhum kalau bahasa Al-Qur'an. Belum bertemu Allah, baru mendengar nama Allah disebut, atine wis ndredeg. Saking senenge. Itu diilustrasikan begitu. Durung ketemu Laila, sik liwat ngarep omahe Laila, atine wis lah kula jenengan krungu adzane gak tau ndredeg kok. Nggih mboten. Logikanya kan begitu. Suatu ketika pemuda ini begitu berkali-kali lewat rumahnya Laila itu, dilihat rumahnya itu kosong, sepi, tutupan. Akhirnya memberanikan diri mendekat. Begitu cedak, uqabbila dal jidar wa dal jidar. Tembok omahe Laila diambungi. Cinta yang sudah menggelora itu seperti itu. Bukan karena dia cinta dengan tembok rumah itu, tetapi dia cinta dengan penghuni rumah itu. Itu gambaran tentang cinta. Nah itu dialihkan bagaimana cinta kita kepada makhluk diganti cinta kepada Allah. Panjenengan seneng duit napa mboten? Tak takoni, seneng duit mboten? Ini lebih mudah lagi ini. Seneng napa mboten karo duit? Kalah gayane kaya ngono. Kira-kira nek ditinggal duit niku susah napa seneng panjenengan? Nah, itu contoh. Kan tinggal mengalihkan. Kalau kita cinta dengan uang, hendaknya kita lebih cinta kepada yang memberi. Sinten sing ngekeki duit? Hakikatnya Gusti Allah. Kok ana wong seneng duit tapi gak seneng karo sing ngekeki duit, kira-kira piye? Itu kan namanya tidak beretika, betul nggak kira-kira? Nah, contohnya seperti itu. Ampun. Maka diceritakan dalam sejarah Sayyidina Ali karamallahu wajhah itu ketika kena tombak, itu minta tolong pada para sahabat untuk dicabut tombaknya dengan cara apa? Beliau sholat dulu. Kenapa begitu? Karena ketika beliau sholat, beliau menghadap zat yang maha indah, sehingga ketika tombaknya dicabut tidak terasa sakitnya. Berarti ini as-sholatu ma'al ghaibah. Sudah puncak menghadap kepada Allah. Jadi wong nek salate wis betul-betul puncak, dicokot nyamuk ya ora krasa. Masjid ambruk ya gak krasa. Karena melihat zat yang maha indah. Sementara kula jenengan 11. Nah ngoten nggih. Lah ini artinya kita harus membangun nilai-nilai salat kita. Begitu nggih. Jangan begini, dalam sholat wis alhamdulillah Pak. Lah itu kan minimalis lagi gitu. Ini tidak ada perkembangan nanti kalau gitu. Harus kita tingkatkan. Sudah. Yang kedua, wazakku amwalakum. Kita diperintahkan untuk zakat. Zakat. Jadi sucikan. Zakat itu kan maknanya mensucikan. Harta kita disucikan, diri kita disucikan. Maka sholat itu adalah mencegah kejelekan. Adapun zakat itu adalah mensucikan harta kita, diri kita, dan menumbuhkan kebaikan. Zakat itu menumbuhkan kebaikan. Karena akan muncul sifat kepedulian. Panjenengan sholatnya api, tapi tidak punya kepedulian. Rasido mlebu swarga. Betul itu. Sholatnya bagus, rutin, itu meninggalkan kejelekan. Gak ngamukan, gak nyolongan, gak ngerasani wong, dan sebagainya. Luar biasa. Tapi nek zakatnya ora dilakoni, tidak mempunyai kepedulian. Orang yang tidak mempunyai kepedulian itu oleh Allah dilarang masuk surga. Loh betul. Neng halaman surga itu ada pelangi gede tulisan. Wong medit dilarang masuk tulisannya. Tulisannya begitu. Itu hadis itu.
Al jannatu darul asqiya wan naru darul bukhala. Surga itu disediakan bagi orang-orang yang punya kepedulian. Dan neraka itu disediakan bagi orang-orang yang bakhil. Hanya mencari keuntungan diri sendiri saja. Ya. Tidak mempunyai sensitivitas terhadap lingkungannya. Ini tidak boleh. Jadi baik untuk diri kita sendiri itu tidak boleh. Harus mempunyai dampak kepada orang lain. Sudah. Wasumu syahrakum. Yang ketiga, kita diperintahkan berpuasa di bulan Ramadan. Asalkan puasa kita benar dan diterima, wis gak butuh poso liyane sakjane. Betul. Lah berhubung puasa Ramadan kita itu sulit diterima, kita butuh penyokong. Puasa-puasa yang karena puasa Ramadan itu akan melahirkan nilai ketakwaan. Nanti nek salat itu menghindarkan kejelekan, nek zakat menumbuhkan jiwa-jiwa kebaikan, kalau puasa membangun nilai-nilai takwa. Akhirnya dadi wong sing manut karo Gusti Allah. Takwa itu kan artinya manut. Melakukan perintah, meninggalkan larangan. Tuh. Sudah. Yang terakhir wa hujju baita rabbikum, kita diperintahkan untuk berhaji. Man istata'a ilaihi sabila, manakala kita mampu. Berhaji itu apa sih? Sowan ke Baitullah. Rumahnya Allah, menjadi tamu Allah. Gak main-main, tamune Gusti Allah. Jadi bertamu kepada Allah. Nek tau mertamu ning Gusti Allah, sok mlebu swargane Gusti Allah kaya-kaya wis duwe tanda pengenal. Seolah-olah seperti itu. Wal al-hujjaju wal ummaru wafdullah, kata Rasulullah. Orang yang melakukan ibadah haji wal ummaru, orang-orang yang melakukan ibadah umrah itu wafdullah, tamu-tamu Allah. Inda'ahu ajabahum wa in istaghfiruhu ghafara lahum. Ketika mereka para tamu Allah itu meminta kepada Allah, maka Allah akan memberikan. Tamu itu mempunyai kewajiban menghormati. Tuan rumah itu mempunyai kewajiban menghormati tamu. Gitu? Tuh. Jadi kalau jenengan ini masuk ke Masjidil Haram di Ka'bah itu menjadi tamune Gusti Allah. Luar biasa. Oh, mertamu neng Gusti Allah. Kira-kira tuan rumahnya memberi suguhan apa kira-kira? Kita akan diperintahkan, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Kita saja diperintahkan apabila kita iman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakan tamu. Memuliakan tamu itu ternyata terhubung dengan iman kepada Allah dan hari akhir. Tidak main-main loh. Mafhum mukhalafahnya, bila orang tidak bisa memuliakan tamu, maka keimanannya kepada Allah dan hari akhir dipertanyakan. Loh, dipertanyakan, jadi tidak main-main itu. Jadi memuliakan tamu itu nek ana tamu teko dipinarakni, sadurunge diajak ngomong disuguhi dulu. Itu salah satu cara memuliakan tamu. Gak dijak ngetupru, saya suguhannya sampai lali, tidak begitu. Disuguhi dulu, baru diajak ngomong. Nek pun rampung diantarkan keluar dan lain sebagainya. Itu memuliakan tamu. Jadi tuan rumah itu diperintahkan memuliakan tamu karena itu terhubung dengan iman kepada Allah dan hari. Jadi bukan urusan sholat saja iman itu. Bukan. Nah ini banyak orang lupa. Sementing aku sholat terus gak ngurusi wong, lu salah itu. Kita diperintahkan memuliakan tamu, apalagi Allah. Oh, tambah ra karu-karuan. Suguhane Gusti Allah ra karu-karuan, tidak terhitung. Inda'ahu ajabahum wa in istaghfiruhu ghafara lakum. Bila tamunya Allah meminta kepada Allah, Allah akan memberikan. Bila tamunya Allah memohon ampun, Allah akan mengampuni. Tadkhulu jannata rabbikum bi khairi hisab. Maka dia akan masuk surganya Allah tanpa dihisab. Lah sudah selesai. Kalau sholatnya seperti tadi, sehingga tidak melakukan kejelekan karena sholatnya diterima oleh Allah. Zakatnya dilakukan sehingga mempunyai jiwa kepedulian. Gak katik dijaluki tulung, wis gelem nulungi. Itu jiwa kepedulian.
Nek gelem nulungi sik ndadak njaluk dijaluki tulung, iku berarti belum muncul kepedulian. Sak wingi masjid duwe gawe, kok gak ketok, aku lo gak disenggol ambek wong-wong. Itu berarti belum punya jiwa kepedulian itu. Dia mau melakukan kebaikan karena dimintai tolong, itu belum jiwa kebaikan. Orang yang punya jiwa kebaikan ini masih gak dijaluki tulung tetap nulung. Gitu? Nek sik ngenteni njaluk disenggol itu berarti sik minta diwongne wong. Sik minta dipuji orang lain. Kan begitu. Sudah. Maka bila sholat kita diterima, zakat kita benar, puasa kita benar sehingga menjadi orang yang takwa, ibadah haji kita dilakukan dengan benar, maka kita akan masuk surganya Allah tanpa dihisab. Walaupun tidak melakukan yang sunnah. Walaupun tidak melakukan yang sunnah. Coba bayangkan. Ini saja sudah beres sebenarnya. Yang jadi masalah, sholat kita belum beres. Zakat kita juga belum. Wong kita ngitung zakat kadang salah kok. Puasa kita belum. Sehingga kita butuh ibadah-ibadah yang sunnah. Begitu. Begitu. Jadi kenapa sunnah itu penting? Karena itu mendukung sesuatu yang wajib. Maka jangan tinggalkan yang wajib demi mengejar yang sunnah. Itu kualik senengnya. Jadi jangan dibolak-balik. Sudah. Kita lanjutkan. Waqala sallallahu alaihi wasallam lan dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-shalatu tawi salat iku imaduddin minangka sakane agama. Paman maka sapa wong iku akomaha jumenengake sapa man ha ing salat, faqat maka teman-teman akomadin jumenangke sapa man adina ing agama. Pamalan sapa wong iku tarokah ninggal sapa man ha ing salat, faqat maka teman-teman hadamatin ngrubuhake sapa man adina ing agama. Ini hadis niki bermasyhur. Dan ada hadis itu yang orang-orang banyak mungkin mengenal, bukan mengetahui, hanya sekedar mengenal. Itu mungkin hadis sahih, hasan, dhaif, maudhu, kan begitu kan? Padahal hadis itu banyak. Ada mutawatir, ada ahad, ada masyhur dan lain sebagainya. Hadis yang tertinggi itu sebenarnya mutawatir. Tertinggi. Jadi setiap tobakoh itu periwayatnya banyak. Rasulullah menyampaikan hadis, didengarkan 10 orang sahabat, 10 sahabat apal kabeh. Setiap satu dari 10 ini mengajar pada 10 orang apal kabeh. Setiap satu mengajar pada 10 orang apal kabeh. Itu namanya mutawatir. Hadis mutawatir itu cuma satu. Innamal a'malu binniyat itu tok. Yang terbanyak hadis itu ahad. Periwayatnya satu. Nah kalau ini hadis masyhur, periwayatnya lebih dari 2. Ngerti nggih? Setiap tobakonya lebih dari, setiap tingkatan lebih dari 2. Adapun sahih itu artinya kuat. Periwayatnya tidak pernah dikenal lupa. Ingatannya bagus dan tidak pernah diketahui melakukan dosa. Periwayat hadis ini. Rasulullah menyampaikan pada sahabat Umar menyampaikan kepada sahabat satu, sahabat turun. Semuanya ini tidak pernah lupa dan tidak pernah diketahui bujuk. Maka sahih hadisnya. Berarti yang menentukan sahih tidak itu siapa? Siapa? Periwayatnya, bukan hadisnya. Ini yang banyak disalahpahami. Kok salah satu periwayat itu diketahui si Rasulullah pada Sayyidina Umar, pada muridnya. Salah satu muridnya begitu wis tuwa, pikun, turun derajat hadisnya. Turun sudah. Tidak lagi sahih menjadi hasan. Karena kadang kula niki takoni karo wong, Pak niku hadise sahih mboten? Kula niki jane rada pegel. Ngerti apa ora kowe iki sahih apa ora ngoten iki. Itu namanya ilmu mustalah hadis. Itu ada keilmuannya sendiri. Sudah. Hadis ini hadis masyhur. Artinya periwayatnya lebih dari 2. Salat itu adalah tiangnya agama. Ada imat, ada rukun. Itu
makna mufradatnya sama, tiang. Tetapi makna istilahiahnya berbeda. Ibarat masjid ini ada 5 tiang. Itu namanya rukun. Arkanul Islami khamsatun. Tiangnya Islam, rukun Islam itu ada 5. Tetapi yang menjadi imat itu cara Jawane saka guru. Apa saka guru itu? Tiang yang utama. Nah, tiang yang utama itu adalah sholat. Sudah. As-sholatu imaduddin, sholat itu adalah tiang utamanya agama. Faman aqamaha, coba redaksinya dilihat. Barang siapa yang aqamaha, mendirikan, bukan melakukan loh. Faman aqamaha, barang siapa yang mendirikan sholat, maka sungguh aqamaddin, dia mendirikan agamanya, membangun agamanya. Agamanya semakin baik dan semakin baik. Faman tarakaha, barang siapa yang meninggalkannya, meninggalkan sholat, faqad hadamaddin, maka dia sungguh merobohkan agamanya. Orang yang meninggalkan sholat itu bukan hanya berarti tidak sholat. Bukan hanya berarti tidak sholat. Tetapi orang yang adha'us sholah. Dalam bahasa Quran adha'us sholah. Quran itu ada ayat mengatakan. Faqalafa min ba'dihim khalfun adha'us sholata wattaba'us syahawati fasawfa yalqawna ghayya. Quran. Insyaallah surah Maryam deh. Faqalafa min ba'dihim, maka generasi itu akan berganti. Khalfun, akan datang satu generasi adha'us sholata, generasi bahasa Jawa ini niak-niakake salat, meremehkan salat. Ini yang dimaksud. Mereka tetap salat, tapi meremehkan salat. Apa meremehkan salat itu? Mereka tidak mempelajari ilmunya salat. Ini yang persatu. Ini yang nomor 1, wis pokok nglakoni salat, nggo wetu, koyok seolah-olah dia bersungguh-sungguh. Padahal dia tidak mengerti ilmunya salat. Itu namanya meremehkan salat. Tidak hanya mereka meninggalkan salat itu jelas lagi. Mereka melakukan salat, tetapi meremehkan salat. Mereka tidak mengerti ilmunya salat. Apa itu tumakninah? Gitu. Mereka enggak tahu. Mereka enggak ngerti apa itu khusyuk, apa itu khudur. Tidak tahu. Mereka tidak bisa membedakan mana yang rukun, mana yang sunnah. Mana yang wajib, mana yang sunnah. Itu namanya meremehkan sholat. Sehingga mengejar yang sunnah, meninggalkan yang wajib. Nah, koyo-koyo sholatnya ini bener, tiba-tiba keliru. Itu kan masalah itu. Gitu? Contoh ketika sujud, hal-hal yang harus menempel perhatikan. Batuk ini tidak terbuka, itu tidak sah sholat kita. Pakai kopiah begini. Nah, ketika sujud ini menghalangi. Ini tidak sah sholatnya. Ini wajib. Ini wajib. Jadi jangan tinggalkan yang wajib. Sunahnya dilakoni, wajibnya nah ini kan orang aneh namanya, gitu. Nah, sudah dan lain sebagainya. Maka akan datang satu generasi mereka itu meremehkan sholat, bukan meninggalkan sholat. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah menyatakan, nanti satu zaman akan ada segolongan orang, sholatukum ala sholatihim fala bisai'in. Salat kalian para sahabat dibandingkan salat mereka tidak ada apa-apanya. Wala qiraatukum ala qiraatihim bisai'in. Bacaan Quran kalian para sahabat dibandingkan bacaan Quran mereka tidak ada apa-apanya. Sahabat senang, berarti nanti akan ada generasi yang lebih hebat dari para sahabat. Tapi Rasulullah kemudian melanjutkan, tetapi mereka ahlun nar, ahli neraka. Salat mereka tidak melewati kerongkongan. Bacaan Quran mereka tidak melewati kerongkongan. Artinya yo mek gayane tok.
tidak meresap ke dalam jiwanya. Luar biasa hadis ini, betul. Kita diperingatkan betul. Jadi akhir zaman nanti akan muncul orang-orang salate kaya yo-yo, macane Quran kaya yo-yo, tapi mereka ahlun nar. Kenapa begitu? Hanya casingnya saja, mek digawe gaya-gayaan. Salat kaya yo-yo, maca Quran kaya yo, tapi ora paham Al-Qur'an apa meneh nglakoni isine Lah, ini yang harus kita pikirkan betul. Ini panjenengan belajar Quran harus, bacaane bagus harus, seneng maca Quran harus, tapi jangan lupa yang paling penting adalah mengamalkan isinya Al-Quran. Jadi hafal Quran ini gak mung digawe pamer, jangan. Tadi disebut, jadi banyak orang ahli sholat itu masuk neraka. Kenapa? Karena mereka ketika sholat itu riya. Apa riya itu? Pamer. Di sholat sing diketok-ketok nih, sing kaya yo-yo, itu dilebokke neraka karo Gusti Allah. Begitu sholatnya masjid, masya Allah, suwine gak karu-karuan. Begitu sholat dhewe nang omah cowapet. Lah itu contohnya begitulah, Nah, contohnya seperti itu dan lain sebagainya. Sudah. Maka hadis ini begitu penting. Para jamaah. Wa hukiya fi Zabur, ini hadis pendukung. Qala Allahu li Daud alaihi salatu wassalam. Ini hadis qudsi berarti. Allah memberi wahyu kepada Nabi Daud. Ya Daud kundir wa andir qaumaka an akli syahawat. Fa inna quluba ahli syahawati mahjubatun anni. Allah menegur Nabi Daud. Wahai Daud, ingatkan umatmu untuk jangan, kalau makan jangan mengikuti syahwat. Syahwat itu keinginan. Bila makan jangan mengikuti syahwat. Fa inna quluba ahli syahawati mahjubatun anni. Karena orang yang mengikuti syahwat itu mahjubatun anni, kata Allah, tertutup dariku. Enggak mungkin salatnya khusyuk. Enggak mungkin maca Qur'ane itu betul-betul khusyuk, enggak mungkin. Zikirnya khusyuk, enggak mungkin. Hanya karena makan yang mengikuti syahwat. Makan yang mengikuti keinginan. Aku ngene iki pengin soto. Liyane soto gak gelem, nek pengin soto. Itu namanya mengikuti syahwat. Sesuk, wah ngene iki pengin rawon. Liyane rawon ya gak gelem. Wah ngene iki mangan pecel penak. Neng dicak pecel sing enak neng Madiun. Waduh atuh neng Madiun dibelani gur urusan tuku pecel. Tapi nek ngaji rada atuh titik alasane wis duwowo. Bener mboten kira-kira? Nek urusan mangan masih atuh dibelani. Nek urusan ngaji atuh titik. Kira-kira bar ngaji diumumke. Para jamaah monggo sareng-sareng teng Malang. Enten apa, Pak? Makan-makan gratis. Kendaraane kula siapke. Kira-kira niki sing ngaji melu kabeh mboten? Senen ngarep dimungke meleh karo panitia. Para jamaah monggo nderek teng Malang malih. Gratis kendaraane kula siapke. Maaf malih, Pak, mboten pengajian. Kira-kira budal mboten? Coba. Loh ini kan ukuran bagi kita. Nah, urusan makanan kita perjuangkan, tapi urusan akhirat kita tidak pernah. Loh, kan begitu logikanya nih. Nah, sudah. Ini Nabi Daud diingatkan oleh Allah. Ingatkan kaummu, umatmu, nek mangan aja mengikuti syahwat. Karena orang yang mengikuti syahwat itu hatinya tertutup dariku, kata Allah. Orang mungkin salatnya khusyuk. Kalau salatnya tidak pernah khusyuk, maka dia tidak akan bisa tanha anil faksha wal mungkar. Na'udzubillah min dzalik. Dan para jamaah nggih, pun nah, ini kan memperdalam kajian Isra Mi'raj kemarin nggih. Nah, sudah sampai sini dulu menerangkan tentang keutamaan hal-hal yang wajib. Mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.